Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Mudahan kalian dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan menceritakan tentang Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dia lahir di desa Kosam pada hari Jumat, 24 Syawal 1259 Hijriah 1839 Masehi. Namanya Ali, diberikan oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir untuk mendapatkan berkah dari Sayyidina Ali Qoli Kosam. Ibunya, Sayyidah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, lahir tahun 1240 Hijriah berasal dari kota Shibam. Dia sangat suka mengajar dan berdakwah, dan memiliki banyak karomah. Ayahnya, Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, adalah seorang yang ahli dakwah, punya karomah, dan sering banget bisa baca isi hati Habib Ali. Habib Muhammad belajar dari beberapa tokoh, seperti Habib Thohir bin Husain bin Thohir, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Habib Hasan bin Saleh al-Bahar al-Jufri, Habib Abdullah bin Ali bin Syihabuddin, Syekh Mufti Makkah Muhammad Saleh Rais, Syekh Umar bin Abdurrasul al-Atar, Sayyid al-Imam al-Badi Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal, dan Syekh al-Wali Mansur bin Yusuf al-Budairi. Pesan dari Habib Muhammad al-Habsyi, penting banget, jangan lupa belajar ilmu bahasa, nahwu, dan sorof. Karena ilmu bahasa itu dasar penting buat ngertiin ilmu lainnya. Waktu Habib Ali masih 7 tahun, ayahnya pindah ke Mekah bareng 3 anak yang lebih tua, yaitu Abdullah, Ahmad, dan Husain. Mereka hijrah ke Mekah selamanya karena ini permintaan dari Syekh Fat beliau, Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir. Pas Habib Ali umurnya 11 tahun, dia sama ibunya pindah ke Seiwon. Tujuannya buat belajar fikih dan ilmu-ilmu lain, sesuai perintah Sayyid Umar bin Hasan bin Abdullah al-Haddad. Waktu dia pergi ke Seiwon, dia singgah di rumah Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir yang namanya Masileh. Di situ, dia belajar banyak hal, baca buku, dapat ijazah, dan belajar ilbas. Beberapa buku yang dia hafal, kayak Al-Irsyad, Alfiyah Ibnu Malik, dan lainnya. Waktu dia 17 tahun, ayahnya minta dia pergi ke Mekah dan tinggal bareng ayahnya selama 2 tahun yang penuh berkah. Setelah itu, dia balik ke Seiwon jadi seorang yang paham ilmu dan ahli dalam pendidikan. Ayahnya juga minta dia kembali buat nikahin adiknya, Aminah, sama Sayyid Alwi bin Ahmad Assegaf, yang juga jadi murid ayahnya. Di Seiwon, Habib Ali tinggal buat belajar dan ngajar setelah pernikahan adiknya. Banyak warga Seiwon yang datang belajar kepadanya. Dia juga sering pergi ke Tarim buat belajar dari orang-orang pintar di sana. Dia punya banyak guru, antara lain 1. Sayyid Abdullah bin Husain bin Muhammad, 2. Syekh Muhammad bin Ibrahim, 3. Al-Allamah Umar bin Hasan al-Haddad, 4. Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, 5. Habib Ali bin Idrus bin Syihabuddin, 6. Imam Umar bin Abdurrahman bin Syahab, 7. Habib Ahmad bin Muhammad al-Muhdar, Imam para Sadah yang mulia, 8. Habib Ahmad bin Abdullah bin Idrus al-Bar, 9. Imam Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi, 10. Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, Syekh beliau. Ketika Habib Ali pertama kali berjumpa dengan Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, terlihat bahwa tubuhnya dikelilingi oleh cahaya yang begitu terang, sehingga Habib Ali dalam hatinya berkata, apakah lelaki ini malaikat atau manusia? Suatu hari, rasa kerinduan yang begitu mendalam terhadap gurunya, Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Attas, tidak bisa lagi ditekan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk pergi ke Gerfah. Namun, pada saat itu, Habib Abu Bakar sedang berkunjung ke rumah seorang kenalannya. Tolong siapkan hidangan siang untuk Ali bin Muhammad al-Habsyi. Dia akan segera datang ke sini. Saya tidak ingin dia pergi terlalu jauh dari saya, ujar Habib Abu Bakar kepada tuan rumah. Ketika Habib Ali tiba di rumah tersebut, sang tuan rumah memberitahu bahwa Habib Abu Bakar telah memprediksi kedatangannya melalui ilmu kasyaf. Makam Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Attas. Beliau adalah guru utama Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Beliau juga merupakan mertua dari Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Beliau sangat mastur hingga keluarganya sendiri tidak mengetahui kebesarannya.
Habib Ali menyatakan, ucapan kaum solihin sudah cukup sebagai pengganti makanan selama sebulan. Ketika saya mendengar ceramah dari Habib Abu Bakar, rasanya saya tidak lagi merasa perlu makan. Seandainya beliau menyampaikan ilmunya selama sebulan, saya akan menjadikan ucapannya sebagai sumber kekuatan rohani saya. Bukankah tujuan memberi makanan bagi tubuh adalah untuk menghidupkan roh, sementara ucapan beliau ini seperti makanan bagi roh yang langsung. Sangatlah bermanfaat untuk berdiskusi mengenai ilmu dengan seseorang yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk menjelaskannya dengan baik. Ketika Habib Abu Bakar menjelaskan suatu ilmu kepada kami, kata-katanya mengalir begitu lancar sehingga ilmu tersebut segera meresap di dalam hati kami, seolah-olah menyegarkan seperti air dingin bagi orang yang sedang kehausan. Ketika kami duduk bersama beliau, kami selalu berharap agar pertemuan itu tidak akan berakhir, bahkan selama sebulan penuh. Pada saat itu, kami merasa tidak lagi terikat oleh kenikmatan duniawi, dan tidak ada lagi rasa lapar atau haus yang mengganggu kami. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas pernah berkata kepada Habib Ali, "Hanya orang yang berbahagia, Sayyid, yang dapat mencintaiku. Hanya orang yang saleh yang dapat mencintaiku. Aku, para sahabatku, dan mereka yang mencintai aku akan berada dalam naungan aras di hari kiamat. Wahai anakku, ketahuilah bahwa aku memiliki pengetahuan tentang semua wali yang ada di wilayah timur dan barat. Aku telah belajar dari mereka semua. Terkadang, aku memberitahu seseorang bahwa dia adalah seorang wali, meskipun kadang-kadang mereka sendiri tidak menyadarinya. Ya, Ali, sesungguhnya aku telah menjagamu sejak kau berada dalam garis keturunan ayahmu. Wahai anakku, ketahuilah bahwa aku mewarisi semua harta keluargaku, dan aku melebihi mereka dalam pemahaman kitabullah yang tidak dimiliki oleh satu pun dari keluargaku. Aku berniat untuk memberikan penjelasan tentang kitab Ihya Ulumuddin, dan aku akan memulainya dari bab yang membahas keajaiban-keajaiban hati. Hal ini karena Syekh Ghazali tidak mencakup semuanya dalam kitabnya, beliau hanya memberikan penjelasan secara garis besar. Namun kemudian, aku mengingat bahwa tidak ada salaf yang pernah melakukannya." Habib Muhammad merasa sedih saat melihat bahwa Habib Ali lebih senang tinggal di Hadramaut. Ketika Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas berada di Mekah, Habib Muhammad mengutarakan kekhawatirannya. Habib Abu Bakar kemudian memberikan kabar gembira bahwa di Hadramaut, Habib Ali akan memperoleh banyak manfaat dan pengalaman yang besar. Setelah itu, hati Habib Muhammad menjadi tenang, dan Allah mewujudkan apa yang telah diucapkan oleh Habib Abu Bakar Al-Attas. Ketika Habib Ali berusia 22 tahun, ayahnya, Habib Muhammad, meninggal dunia di Mekah. Habib Muhammad memegang jabatan sebagai Mufti Syafi'iyah di Mekah setelah wafatnya Syekh Al-Alamah Ahmad Dimyati pada tahun 1270 Hijriah. Beliau menjalankan jabatan ini hingga saat beliau wafat. Pada hari Rabu, tanggal 21 Zulhijjah 1281 Hijriah, beliau dimakamkan di Marla, di Hutoh Sa'adah Al-Ba'alawi. Sementara ibunda Habib Ali, Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri, wafat pada tanggal 6 Rabiul Tsani 1309 Hijriah. Ribat ini didirikan dengan niat yang mulia, dan dalam dirinya terdapat rahasia besar. Ribat ini mampu memberikan pencerahan kepada mereka yang terlalai dan membangunkan mereka yang tertidur. Ribat ini telah melahirkan banyak ahli fikih dan menghasilkan ulama yang cakap. Ribat ini mampu mengubah seseorang yang awalnya tidak memiliki pengetahuan menjadi individu yang berpengetahuan. Ketika beliau mencapai usia 44 tahun, Habib Ali mendirikan Masjid Riyadh pada tahun 1303 Hijriah. Pada bulan Syawal tahun 1305 Hijriah, Habib Ali menggubah sebuah syair mengenai Masjid Riyadh. Ini adalah Riyadh, dengan sungai-sungainya yang mengalir, yang memberikan keberkahan dengan air segarnya. Tempat di mana tujuan tercapai, dan impian menjadi kenyataan. Masjid ini dibangun dengan tujuan yang kuat, dan hasilnya tampak jelas. Habib Ali menyatakan, di dalam Masjid Riyadh, terdapat cahaya yang merupakan rahasia dan berkat dari Nabi Muhammad. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi menyampaikan, seorang penyair berkata, lembah kebaikan telah penuh. Bagi siapa yang ingin agar hajatnya terkabul, hendaklah beriktikaf di sekitar Riyadh.
Ketika Habib Ali mencapai usia 68 tahun, beliau menulis kitab Maulid Simtud Duror. Pada hari Kamis, tanggal 26 Safar 1327 Hijriah, beliau mendiktekan paragraf awal kitab Maulid tersebut. Pada hari Kamis, tanggal 10 Rabiul Awal 1327 Hijriah, beliau menyelesaikannya. Pada malam Sabtu, tanggal 12 Rabiul Awal 1327 Hijriah, beliau membacakan Simtud Duror di rumah muridnya, Sayyid Umar bin Hamid Assegaf. Maulid Simtud Duror yang agung ini mulai menyebar secara luas di Seiwon, serta merambah ke seluruh Hadramaut, Haramain, Indonesia, Afrika, Dhofar, dan Yaman. Habib Ali menyampaikan, pada tanggal 27 Syaban 1327 Hijriah, Sayyid Hamid bin Alwi Albar akan melakukan perjalanan ke Madinah Al-Munawarah, membawa satu naskah Maulid Simtud Duror yang akan dibacakan di hadapan Nabi. Dan Nabi akan merasa sangat gembira. Maulid yang saya tulis ini telah tersebar di tengah-tengah masyarakat, tujuannya adalah untuk mengumpulkan mereka kepada Allah dan agar mereka mendapatkan kasih sayang dari Nabi. Jika seseorang menjadikan kitab Maulid yang saya tulis sebagai bagian dari wiridnya atau menghafalnya, maka rahasia, sir, Nabi akan tercermin dalam dirinya. Meskipun saya yang mengarang dan mendiktekan kitab ini, namun setiap kali kitab tersebut dibacakan kepada saya, Allah membukakan pintu bagi saya untuk mendekat kepada Nabi. Ujian saya kepada Nabi dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh besar cintaku kepada Nabi. Bahkan dalam surat-surat saya, ketika saya mencirikan Nabi, Allah memberikan saya ilham yang memungkinkan saya menyampaikan pesan dengan bahasa yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada saya. Pada tahun-tahun terakhir kehidupannya, penglihatan Habib semakin memudar. 2 tahun sebelum kematiannya, beliau kehilangan penglihatannya. Seiring mendekatnya waktu wafat, tanda awal yang muncul adalah istilam, yang berlangsung selama 70 hari, hingga kesehatan beliau semakin memburuk. Pada akhirnya, pada waktu zuhur, hari Minggu, tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah atau tahun 1913 Masehi, beliau wafat. Jenazah beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Riyadh. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyatakan, apakah Ali banyak melaksanakan salat sunnah? Apakah beliau tidak tidur di malam hari? Apakah beliau menjalankan ribuan zikir secara rutin? Tidak, namun, beliau memiliki cinta yang mendalam terhadap Allah, Nabi Muhammad, dan para sahabat. Mereka, dengan kecintaan mereka, menarik Habib Ali sehingga tanpa disadarinya, ia telah bersama mereka dan mereka berkata kepadanya, berbicaralah dengan lisan kami. Dalam wasiatnya, Habib Ali menunjuk Habib Muhammad sebagai khalifahnya. Mengenai Habib Muhammad ini, Habib Ali menyatakan, kalian tidak perlu khawatir tentang anakku Muhammad. Pada dirinya terletak tanggung jawab kepemimpinan dalam aspek eksplisit dan tersirat. Semoga Allah menjadikan dia dan saudara-saudaranya sebagai penyejuk hati. Semoga mereka dapat memakmurkan Ribat dan Masjid Riyadh dengan ilmu dan amal. Semoga Allah menjadikan mereka sebagai teladan dalam setiap kebajikan. Dan semoga Allah memberi mereka keturunan yang saleh, serta menjaga mereka dari berbagai fitnah zaman dan pergaulan yang buruk. Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi membangun Masjid Riyadh di Solo pada tahun 1255 Hijriah. Beliau melanjutkan kegiatan ibadah dan talim yang biasanya diamalkan oleh ayahnya. Mengenai Habib Alwi ini, dalam salah satu syairnya, ayahnya, Habib Ali, pernah berucap, "Ya Tuhan, dengan kebesaran Al-Mustafa, berilah Al-Wifat, dan berikan padanya bantuan dari segala arah. Demikian pula bagi semua saudara dan mereka yang bersamanya. Dan limpahkanlah berkah-Mu pada keduanya. Jadikanlah ilmu yang dimiliki olehnya sebagai rujukan ahli zamannya." Wasiat dan nasihat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wahai saudaraku, hendaklah kita menjalani hidup dengan penuh prasangka baik terhadap Allah, mempercayai dan merasakan kebenaran janjinya, serta menghargai keagungan rahmatnya. Firman Allah adalah lebih dari cukup bagi kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Aku bersama dengan prasangka hambaku terhadapku, maka hendaklah kita berprasangka baik kepadanya sebagaimana yang kita kehendaki. Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan, niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka.
Tetapi, sedikit sekali yang membahas masalah ini, karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. Jika tak ada ketamakan, dan tak ada satu makhluk pun keluar dari lingkaran jejak Nabi, tidak akan ada manusia mengejar dunia yang fana ini atau berpaling dari kebahagiaan akhirat yang kekal. Tak ada derajat yang lebih tinggi daripada prasangka baik, karena di dalam prasangka baik terdapat keselamatan dan keberuntungan. Di dalam keluasan rahmat Allah sirnalah amalmu seperti amal setiap makhluk. Di dalam rahasia Allah, yang dititipkan pada makhluknya, terdapat sesuatu yang mengharuskan untuk berkeyakinan bahwa semua makhluk adalah aulia. Keteguhan yang sempurna berbeda-beda. Keteguhan dalam perkataan berbeda dengan keteguhan dalam perbuatan. Keteguhan perbuatan berbeda dengan keteguhan dalam beramal. Keteguhan dalam beramal berbeda dengan keteguhan dalam mencari. Keteguhan dalam mencari berbeda dengan keteguhan dalam apa yang dicari. Sedangkan hakikat, secara utuh dan merupakan kedudukan yang terakhir, adalah tidak memalingkan pandangan dari Allah sekedip mata pun, bahkan yang lebih cepat dari itu. Janganlah Anda mengabaikan kehadiran Anda di tempat-tempat yang suci karena alasan kesibukan dunia. Ingatlah, ini adalah tipu daya setan. Carilah kehadiran Allah ketika Anda berada dalam kesendirian. Baktikan Dia seolah-olah Anda dapat melihatnya, dan meskipun Anda tidak melihatnya, ingatlah bahwa Dia senantiasa melihat Anda. Tutuplah mata dari perhiasan dunia dan segala kenikmatan fana yang dimiliki budak-budaknya serta kenikmatan yang akan terputus. Sesungguhnya semuanya seperti kau saksikan bahwa dunia ini cepat berpindah dan dekat kefanaannya. Jadikanlah Al-Quran dan zikir kepada Allah bacaan sehari-harimu. Bertafakurlah terhadap nikmat Allah SWT. Jika mungkin, setiap waktu hanya ada antara dirimu dan Allah, dan pada saat itu telitilah diri sendiri. Rasulullah bersabda, telitilah dirimu, sebelum kalian diteliti. Seseorang yang meneliti dirinya di dunia, perhitungan baginya akan lebih ringan di akhirat kelak. Orang yang lalai mungkin mengira bahwa ia telah mencapai kelezatan dunia tanpa menyadari bahwa sebenarnya kenikmatan dunia tercampur dengan kepahitannya. Sementara kehidupan yang sejati adalah ketika seseorang berpaling dari dunia, lalu mendekat kepada Tuhan yang Maha Kaya dengan sifat fakir dan miskin, dan kemudian memetik keindahan yang sejati dari kehadirannya. Kerjakanlah segala perintah Allah dan tinggalkanlah larangannya. Jangan sampai Allah melihatmu melakukan apa yang dilarangnya, atau kehilanganmu pada perintahnya. Bangkitlah untuk memenuhi hak Allah. Bersemangatlah melakukan sesuatu yang membuat para salaf mulia. Cabutlah ketajaman dari sarung pedang tabiatmu yang membelah akar cinta dari asalnya. Taburilah tanah dengan benih pohon-pohon kesuhudan, hingga menghasilkan kurb kedekatan kepada Allah, air telaga dari celah wisal persatuan dengan Allah dan pengetahuan pada puncak tujuan. Yang selalu memperlambat terkabulnya doa, seorang hamba adalah karena harapan yang rendah, mengharapkan sesuatu dari makhluk. Angkatlah pandanganmu secara keseluruhan kepada zat yang dibutuhkan semua makhluk, maka akan tampak tanda-tanda terkabulnya doa. Sampai di sini dulu kisah ini, mohon maaf bila ada kata salah, minta halal minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.